Kalau kamu bisa mengakses internet, wifi, kuota internet, social media, Google, gak ada alasan yang legit bisa membuat kamu berhenti buat belajar. The world doesn't revolve around you. Kamu bakal ketinggalan. You will be left behind. Kalau kamu males, kalau kamu gak mau berusaha, dan kalau kerjaan kamu ngeluh doang. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang aku ada di TikTok buat bikin konten juga. Dan seperti kebiasaan aku membuat video lainnya, aku menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dari sana, aku ngeliat ada dua jenis orang gitu, dua kelompok, dan aku bakal membedakan mereka sebagai dua jenis orang yang berbeda. Kayak gimana aja? Let's see. Jenis kelompok orang ini aku bedakan berdasarkan reaksi mereka terhadap aku yang berbicara menggunakan dua bahasa. Oke, yang pertama itu adalah orang yang bereaksi seperti, wah, keren ya, semoga aku bisa kayak kamu, aku bakal belajar lebih keras supaya aku bisa lancar berbahasa Inggris juga kayak kamu. Itu tipe orang yang pertama. Lalu yang kedua, ada tipe orang yang gak bisa bahasa Inggris, atau kayak, kamu gak cinta sama negara kamu karena kamu menggunakan bahasa Inggris, serta dengan lebih banyak alasan lainnya. Seperti mereka malah bilang kayak aku so Inggris, terus juga mereka bilang males, padahal aku udah kasih subtitle bahasa Indonesia di video-video aku. Tapi di video ini aku nggak mau membahas tentang bahasa Inggris, aku akan membahas ini in general, yaitu tentang orang-orang yang hanya banyak alasan, padahal kalau mereka mau, mereka bisa melakukan apa yang kita lakukan. Kalau mereka mau belajar, mereka juga bisa kayak kita. Nah, berdasarkan klasifikasi aku tadi, kamu jenis orang yang seperti apa? Yang pertama, orang yang mau berusaha supaya mereka juga bisa berbahasa Inggris dengan baik, atau orang yang bilang, bahasa Inggrisnya susah, gue gak bisa bahasa Inggris, jadi lo harus ngomong bahasa Indonesia juga. Kamu tipe yang mana? Kalau kamu tipe orang yang pertama, what I wanna say is congratulations. Kamu insya Allah bakal sukses in the future, karena kamu punya niat, kamu punya kegigihan untuk belajar suatu hal yang kamu belum bisa, belum lancar, dan kamu mau put effort buat mendapatkan itu semua. Congratulations, itu adalah suatu hal yang luar biasa yang bisa bantu kamu sukses di masa depan. Dan kalau kamu adalah tipe orang yang kedua, aku mau tanya satu hal. Apa sih yang membuat kamu males untuk belajar? Kenapa membuat alasan itu? Okay, this is one unpopular opinion, yaitu adalah if you still can access the internet, then you can literally learn anything you want for free. Yes, you heard me right. Kalau kamu bisa mengakses internet, wifi, kuota internet, social media, Google, apapun itu, kalau kamu masih bisa mengakses itu semua dengan mudah, gak ada alasan yang legit bisa membuat kamu berhenti buat belajar. Kenapa? Karena kalau kamu punya itu semua, kamu bisa belajar apapun dengan mudah, very conveniently, and also free. Jadi kalau misalkan kamu bisa mengakses internet, harusnya kamu udah gak punya alasan lagi buat gak belajar, buat gak belajarin hal yang kamu gak tahu atau kamu kurang paham. Kayak kamu butuhnya apa? Kamu butuh buat tahu gimana caranya memulai belajar, cari aja di Google, ketik. Kamu butuh guru buat ngasih tahu kamu cara belajar yang benar, coba aja cari guru yang mengajar bahasa Inggris for free di YouTube. Kamu butuh latihan listening, coba kamu buka aja Spotify, dengerin musik gratis. Kamu butuh buku, tapi nggak bisa beli, cari aja PDF gratis di Google. Kita hidup di tahun 2023, di mana akses internet itu sangat mudah. Kamu bisa mendapatkan itu di mana aja, entah itu di desa, di kota, dimanapun itu kamu bisa akses internet dengan mudah. Aku udah pernah beberapa kali ke tempat-tempat yang mungkin agak sedikit secluded daripada di kota besar. Dan di sana pun aku bisa tetap mengakses internet. Walaupun gak semudah kalau misalkan kamu di kota atau di desa yang cukup dekat dengan kota, kamu tetap bisa mengakses internet itu kalau kamu mau usaha mendapatkan itu semua. Dan buat kita orang-orang yang hidup di tahun 2023 ini, di era digital ini, kita itu dimanjakan banget. Kita tuh dikasih akses yang sangat mudah ke ilmu. Bener-bener kayak kamu tinggal search aja di Google, kamu tinggal cari aja di YouTube. Kita sekarang punya AI yang bisa bantu kamu
ngerancang study plan, ataupun yang lainnya. Kita semua dimanjakan dengan itu. Why not use it to our own benefit? Kenapa nggak dipakai untuk hal yang menguntungkan buat kita? Kenapa? Jadi apa alasannya? Misalkan ada yang bilang, aku tinggal di desa, nyari sinyal mungkin ada, tapi susah. Coba datang ke rental atau ke tempat-tempat yang menyediakan wifi. Coba datang ke sana dan download apapun yang kamu perlu download. Sekarang di YouTube ada fitur download. Kamu bisa download dan nonton videonya tanpa internet. Kamu juga bisa download dulu PDF-nya, lalu kamu pelajari nanti dimanapun yang sulit mendapatkan internet. Jadi kamu bisa tetap belajar gitu. Tapi memang harus ada usahanya untuk mendapatkan itu. Jadi ini semua itu hanya berdasarkan whether or not you're willing to put the effort. Karena kalau kamu memang gigih, kalau kamu memang mau berusaha, kamu bakal cari jalannya. Tapi kalau kamu memang malas aja, ya pasti banyak alasannya gitu. Hal-hal yang sebenarnya ada di depan mata kamu yang bisa kamu gunakan buat belajar, buat mengakses suatu hal yang orang lain bisa gitu. Dan kamu juga pengen seperti mereka. Kamu bisa seperti mereka dengan apa? Dengan belajar. Buat bisa menggunakan ilmu ini, kamu butuh usaha, effort. Kamu butuh suatu ilmu, kamu butuh suatu kualifikasi. Kamu nggak perlu ngeluarin banyak banget uang untuk menyewa jasa guru buat ngajar kamu. Kamu nggak perlu itu sekarang. Kenapa? Karena sekarang kita punya Google Course, kita punya Coursera, dimana kamu bisa ngasih kuponnya gitu, dan itu bisa jadi gratis. Kamu bisa mengakses ilmu dari kampus-kampus internasional secara gratis gitu, secara online kamu bisa pelajarin ilmu-ilmu mereka. Kayak isn't that crazy? Kita benar-benar dimanjain banget loh sama era digital ini. Kalau misalkan kita emang mau usaha dikit aja, kita bisa belajar banyak banget hal. Dan aku juga banyak di TikTok bilang kayak, Kak, aku tuh susah buat latihan speaking gitu-gitu segala macam, kayak aku butuh teman buat belajar. Sekarang kita banyak aplikasi yang bisa kamu gunakan buat ketemu sama orang-orang internasional supaya kamu bisa latihan sama mereka. Jangankan aplikasi, bahkan di website juga banyak, kayak misalkan kamu bisa menggunakan Omegle ataupun yang lainnya. Bener-bener kayak kita bisa berkomunikasi dengan orang bule gitu, dengan orang luar negeri. Semudah itu kamu bisa belajar dengan mereka. Lantas apa lagi yang dijadikan alasan? Kamu nggak ngerti suatu kosakata? Kamus online ada, Cambridge Dictionary, ada Google Translate juga. Kamu butuh latihan listening, kayak tadi aku bilang, ada di YouTube, ada podcast gratis di Spotify. Jadi itu sebenarnya apa yang menghentikan kamu dari belajar? Apa yang menghentikan kamu untuk berusaha supaya kamu juga bisa gitu ngerti bahasa yang orang ini gunakan, dibanding mengeluh kalau misalkan bahasa mereka ribet? Kenapa nggak coba kamu pelajarin aja? Atau as simple as not commenting like that gitu. Kalau kayak aduh ribet banget sih harus cek Google, di social media aja tuh tersedia. Kayak di TikTok sekarang banyak banget orang-orang baik yang ngajar kamu bahasa Inggris. Jadi kamu tinggal scroll TikTok, kamu tonton videonya beberapa menit, paling 3 menitan, kamu udah dapet ilmunya. Mungkin kalau kamu bisa lebih niat lagi, kamu coba tulis apa yang diajarin, gitu-gitu segala macam, dan kamu pelajarin lagi sendiri. Cuman butuh effort, bener-bener cuman butuh effort selama kamu bisa akses internet. Jadi scroll sosial media kamu tuh bermanfaat, bukan cuman buat buang-buang waktu. Ini tuh applicable buat segala hal yang kamu mau pelajarin. Kamu mau belajar masak, tutorialnya ada di YouTube. Kamu mau belajar ngoding, ada di YouTube. Kamu mau belajar matematika, ada di YouTube. Semuanya ada. Kayak aku nggak bisa nyebutin semuanya karena memang semuanya tuh accessible di internet. Apa yang mau kamu pelajarin, bener-bener kamu bisa cari di internet for free. Aduh, aku udah bingung deh, aku udah nyebutin berapa banyak for free, tapi karena memang semuanya gratis gitu. Mungkin memang ada yang advance lebih kan, dengan mereka minta bayaran gitu-gitu segala macam, tapi kan yang gratis pun ada. Jadi kalau misalkan kamu mendang-mending, pakai aja dulu yang gratis, kan ada. Dulu pas aku masih preparation buat kuliah ke luar negeri, aku tuh belajar SAT. Hal pertama yang aku lakukan itu adalah cari di internet, cari di Google. Apa sih SAT itu? Ada nggak sih search belajar yang bisa aku gunain? Dan akhirnya aku nggak menggunakan sepeser pun uang, kecuali waktu aku ngeprint PDF-nya dan aku jadiin itu buku. Jadi semua itu benar-benar free.
Aku belajar SAT tanpa harus les. Padahal kalau misalkan aku les di luar, aku bisa mengeluarkan hampir 10 jutaan. Tapi aku save 10 juta itu dengan cari di internet. Benar-benar semudah itu. Jadi intinya, kalau kamu beneran gigih orangnya, kalau kamu memang mau berusaha, kamu bakal cari apa sih yang bisa gue gunain sekarang, yang bisa gue manfaatkan supaya gue bisa belajar juga nih, supaya gue bisa seperti orang ini gitu. Daripada banyak alasan, daripada banyak ngeluh, bilang kayak, lo ribet banget sih gunain bahasa Inggris. Kenapa nggak gunain aja itu sebagai kesempatan buat belajar? Kayak, aduh kok lo ribet banget gini. Ya belajar gitu. Jadi guys, sekali lagi, put in the effort. The world doesn't revolve around you. Kamu bakal ketinggalan. You will be left behind. Kalau kamu males, kalau kamu gak mau berusaha, dan kalau kerjaan kamu ngeluh doang. Kayak sekarang nih, kalau kamu nonton video ini, kalau kamu bisa akses aku di internet, kalau kamu ngeliat TikTok aku, kalau kamu punya TikTok, punya Instagram, punya sosial media dan yang lainnya, itu kamu bener-bener beruntung banget. Karena kamu bisa menggunakan semua itu untuk belajar. Kayak kamu bayangin gak sih kalau kamu sekarang ngeluh? Kalau di video aku ya, at least di video aku ngomong emang both bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi aku ada subtitlenya. Tapi dengan begitu pun, masih banyak orang-orang yang bilang kayak, aduh males, gue skip deh videonya soalnya lo pakai bahasa Inggris. Padahal di situ ada subtitle bahasa Indonesianya. Itu apa alasannya kalau bukan males? Itu males gitu, dan males itu penyakit. Bayangin, kita masih males kayak gitu, masih mengeluh seperti itu. Tapi di luar sana ada orang yang langsung kerja, nggak banyak omong, nggak banyak ngeluh, udah kerja aja, lakuin apa yang mereka bisa lakuin, effortnya 100%, dan suatu hari orang ini bakal sukses, bener-bener sukses. Dan orang-orang yang tadinya ngeluh, mereka bakal iri banget nih, kayak mereka enak banget sukses, mereka enak banget banyak duit. Ya karena orang-orang ini bekerja, karena orang-orang ini put in the effort, 100% put in the effort, dan gak ngeluh gitu. Jadi jangan ngeluh terus, jangan nyalahin orang lain atas hal yang mereka biasa lakukan gitu. Misalkan kayak ngomong bahasa Inggris, aduh gue nggak ngerti gitu. Ya udah gitu. Kalau misalkan kamu nggak suka, scroll aja, atau lebih baik lagi gunain itu kesempatan buat belajar. Manfaatin apa aja yang ada di depan mata kamu. Manfaatin itu semua. Coba look deep into your heart. Pay attention to your surroundings. Apa aja hal yang bisa kamu manfaatkan dari hal yang kamu punya sekarang, dan mulai kerja manfaatkan itu semua. Oke? Karena again, we live in 2023. Kita hidup di 2023, di mana kita bisa akses banyak banget hal dengan mudah dan gratis. Make use of that. That is all for today's video. I hope you like it. See you in another video. Thank you for watching. Bye-bye.